Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Pradana, kelas 3C Manajemen, NPM 19.1.02.02.0116. Di sini saya akan membuat video atau rekaman dari analisis deskriptif hingga regresi untuk memenuhi UAS statistika yang diampu oleh Bapak Sigit Wisnu Setia Birawa. Ya, kita mulai saja. Kali ini saya akan menganalisis deskriptif dari data yang saya isi tersebut. Yang pertama, kita buka variable view. Di sini saya sudah membuat data. Nomor 1 ada nama, 2 jenis kelamin, 3 jabatan, 4 umur, 5 masa kerja, 6 gaji. Di tipe kita hanya mengubah ini strength. Pilih strength ini, klik OK. Di width kita hanya mengubah nomor 1 menjadi 20 ini. Lalu dilanjutkan di label. Yang pertama kita kasih nama karyawan, kedua jenis kelamin, ketiga jabatan karyawan, keempat umur karyawan, kelima masa kerja, keenam gaji karyawan. Di value kita hanya mengubah nomor 2, 1 sama dengan laki-laki ini dan 2 sama dengan perempuan. Klik OK. Di 3 kita mengubah 1 sama dengan direktur, 2 pejabat, 3 staf, 4 PNS, 5 mahasiswa. Klik OK. Lalu kita ke measure. Nomor pertama kita ubah nominal, kedua nominal, ketiga nominal, keempat scale, kelima nominal, keenam scale. Selanjutnya kita beralih ke data view. Di data view saya sudah membuat tabel seperti ini. Nama nomor 1 Antoni, 2 Adinda, 3 Andri, 4 Ganang, 5 Stella. Di jenis kelamin di sini saya hanya menunjukkan angka 1 yang berarti laki-laki dan 2 berarti perempuan. Di jabatan saya hanya menunjukkan angka 1 sampai 5. Dan di sini saya mengisikan yang ada di variable view. Selanjutnya klik analyze, deskripsi statistik, klik deskripsi. Lalu kita pilih umur karyawan, masa kerja, lalu gaji. Kalau udah kita OK. Di sini muncul tabel deskripsi statistik. N berarti menunjukkan banyaknya data. Minimum menunjukkan nilai minimal dari variabel yang diuji. Maksimum menunjukkan nilai maksimal dari variabel yang diuji. Dan min menunjukkan rata-rata hitung dari variabel yang diuji. Standard deviation, semakin besar standard deviation berarti data semakin bervariasi. Kembali lagi kita ke data, klik analyze, klik deskripsi statistik, klik frekuensi. Di frekuensi variabel ini kita hanya memasukkan jenis kelamin serta jabatan. Lalu kita klik OK. Di tabel frekuensi tabel ini ada jenis kelamin dan jabatan karyawan. Di frekuensi terdapat 3 laki-laki dan 2 perempuan, totalnya 5. Di persen laki-laki ada 60% dan perempuan ada 40%, total 100. Di valid persen menunjukkan persen untuk yang terisi, serta kumulatif persen berarti valid persen.
di tabel jabatan karyawan. Di frekuensi ada direktur 1, pejabat 1, staf 1, PNS 1, mahasiswa 1, total 5. Di persen kita ada 20%, direktur, pejabat 20%, staf 20%, PNS 20%, mahasiswa 20%, total 100. Selanjutnya saya akan uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini saya masuk ke data view terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada tabel, kolom, dan angka-angka. Ini di nilai N ini saya hanya membuat angka 1 hingga 30 saja. Ini nilai N, ini angka 1 hingga angka 30 ini. Selanjutnya saya pergi ke analyze ini, klik analyze, klik correlation, klik private ini. Lalu kita masukkan X1.1 hingga X1.5 hingga motivasi X1 ke variabel dengan cara klik 2 kali gini, atau kalian bisa klik shift X1.1 hingga motivasi ke variabel. Di sini saya hanya mengisikan X1.1 hingga motivasi di variabel. Kalian bisa memasukkan X2.1, X2.5 hingga budaya inovasi, Y1 hingga kinerja karyawan. Sudah itu, ini variabel ini sudah terisi, klik OK. Tabel correlation ini dinyatakan valid karena melebihi R tabel, yaitu 0,361. Kita bisa cek di sini. Selanjutnya kita klik analyze lagi, kita pergi ke correlation lagi, klik private. Lalu di sini saya tidak akan mengubah ini dan ini, saya hanya mengklik ini, paste. Di X1.5 dan X1 kita tulis with spasi, lalu with, klik run selection ini. Di tabel correlation ini dinyatakan valid karena melebihi R tabel, yaitu 0,361. Kita bisa lihat di sini. X1.1 sama dengan 727, X1.2 sama dengan 753, X1.3 sama dengan 751, X1.4 sama dengan 631, X1.5 sama dengan 632. Di sini dinyatakan valid karena melebihi R tabel, yaitu 0,361 ya di sini. Selanjutnya kita pergi ke data view lagi, kemudian kita mencari correlated item total kolerasi. Klik analyze ini, maaf tadi salah. Ini klik analysis ini, klik scale, klik reliability analysis ini, lalu masukkan X1 hingga X5 dengan cara kayak tadi, klik 2 kali gini, atau kalian bisa tekan shift hingga X1.5, masukkan ke item ini. Di sini saya ingin menuliskan X1.1, X1.5 di item. Kalian bisa masukkan X2.1 hingga X2.5, Y1 hingga Y5 dan seterusnya. Lalu kita pergi ke statistik ini. Kita menuju deskripsi for. Kita klik scale if item deleted, klik continue, klik OK. Di item total statistik ini dinyatakan valid karena R tabel melebihi 0,361. Kita bisa lihat atau cek di sini correlated item total correlation. X1.1 sama dengan 498, X1.2 sama dengan 678, X1.3 sama dengan 629, X1.4 sama dengan 417, X1.5 sama dengan 395.
kita masuk ke uji reliabilitas. Klik analyze ini, lalu kita tetap mengklik scale ini. Selanjutnya kita klik reliability analysis ini, tetap tadi yang seperti tadi, maksudnya di item ini ada X1.1 hingga X1.5. Di sini saya tidak akan merubah, tetap seperti tadi di item ini. Selanjutnya saya klik statistik ini, yang tadi di deskripsi for ada centang di scale if item deleted, sekarang centangnya kita hilangkan, klik ini. Setelah dihilangkan, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Di tabel reliability statistik ini dinyatakan reliable atau valid karena melebihi R tabel yaitu 0361. Coba kita lihat terlebih dahulu di reliability statistik tabel ini. Di CronPass Alpha. Di CronPass Alpha terdapat nilai 747. Dinyatakan reliable karena melebihi R tabel yaitu 0361 atau bisa dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi linear. Kita klik analisis ini, kita masuk ke regression linear ini. Di dependent kita isikan kinerja karyawan, dimasukkan ke dependent. Lalu di independent kita masukkan motivasi dan budaya inovasi ke independent. Setelah itu kita masuk ke statistik ini. Di statistik ini kita masuk ke residualis, kita centang yang Durbin Watson, lalu kita centang collinearity diagonalistik ini, klik continue, lalu kita masuk ke plot Y diisikan zeresit, Y diisikan seresit, maksudnya seresit ini, Y dimasukkan seresit ini, lalu X dimasukkan spread ini. Di sini Y diisikan seresit ini, lalu dan X diisikan spread. Lalu standar di residually plots kita centang yang normal probability plot, lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Setelah muncul hasil output sebagai berikut, kita akan menganalisis dari apa output yang kita peroleh. Dari hasil output regresi linear ini, kita memperoleh hasil output sebagai berikut. Dan kita akan menganalisis sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat PDF dan hasil dari output regresi linear. Kita langsung saja masuk ke PDF-nya. Yang pertama ada interpretasi output SPSS. Di sini nomor 1 ada persamaan regresi. Bisa dilihat di tabel koefisien tadi, ini tabelnya. Yang kedua koefisien determinasi, bisa dilihat di tabel model summary ini. Ketiga pengujian hipotesis, bisa dilihat di tabel ANOVA ini. Yang A uji F pengaruh secara simultan, dilihat dari tabel ANOVA ini tabelnya. Yang B uji T pengaruh secara parsial atau individual, dilihat dari tabel koefisien ini tabelnya. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi asumsi klasik. Di sini ada normalitas. Di sini ada grafik kinerja karyawan, bisa dilihat di sini. Lalu ada multikolinearitas,
dari tabel coefficient. Bisa dilihat di sini tabelnya. Lalu heteroskedaritas bisa dilihat tabelnya di sini. Dan yang terakhir, autopolerasi bisa dilihat tabel model sumaris sebagai berikut di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.